Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sirjul Munir. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita, yaitu di pemrograman web 2 ini, kita akan lanjutkan untuk mempelajari tentang web framework Laravel. Di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah menerapkan atau memasang template admin LTE versi 3.2.0 di aplikasi Laravel 11. Nah, selanjutnya bagaimana kita gunakan admin LTE ini nanti sebagai bagian dari suatu komponen layout untuk pengembangan aplikasi di backend, ya, aplikasi backend, sehingga nanti programmer akan lebih fokus ketika membuat kode program. Kita lanjutkan ya. Berikutnya, nah, kita akan membuat komponen. Ya, jadi Laravel ini telah mendukung komponen. Ya, jadi Laravel termasuk web framework berbasis komponen. Ya, jadi komponen itu bisa dilihat di manualnya di sini di bagian blade gitu ya. Di sini bagian blade, template, nanti di sini ada komponen di sini. Ya. Komponen-komponen yang bisa dirender, diakses ya oleh view ya nanti untuk dipakai ya. Nah, di sini kita pakai konsep slot di sini nanti. Baik, kita akan buat komponen. Nah, komponennya namanya saya beri nama layout ya. Saya akan membuat nama komponennya adalah layout gitu ya. Nah, layout ini akan menghandle tadi layout untuk konten nanti tujuannya biar nanti programmer fokus coding di bagian area itu aja ya. Nanti untuk area menu kiri dan menu atas itu nanti bisa karena jarang perubahan ya biasanya kopas-kopas dari codingnya gitu ya. Jadi jarang perubahan ya. Dan yang banyak berubah nanti adalah bagian bisnis prosesnya di bagian menu atau bagian area utamanya di sini. Area utamanya ini ada di sini nih. Ya. Oke, kita akan buat komponennya. Jadi kita pertama kita jalankan dulu perintah dengan menggunakan PHP artisan make komponen ya. Ya, make komponen berarti dia akan membuat komponen. Nama komponennya apa? Layout. Huruf besar, layout misalkan. Saya akan membuat komponen layout gitu ya. Jadi ada komponen alert, komponen lainnya bisa kalian atau kita definisikan di sini sesuai kebutuhan. Ya. Nah, dari perintah ini akan mengenerate dua file, yaitu file pertama adalah file komponennya. Nah, di sini ada di dalam directory app, ada di view. Nah, ini ada komponen di sini layout. Ya, jadi coding akan di-generate file ini. Ya, yang kita sudah belajar object oriented. Jadi kelas layout ini adalah extend dari kelas komponen, komponen dari Illuminate View komponen. Ya, nah sudah. Kemudian dia juga akan mengenerate file namanya layout. Ya, di bawah directory komponen di dalam directory views. Ya, di dalam directory sources itu ada dia akan tercipta folder components ya ada file layout blade di sini. Ini ya. Nah, disinilah letak komponen uh, yang akan kita define ya. Nah, biasanya dia di ketika menjadi komponen ada sedikit apa namanya kan di sini ya quotes ya. Ini quote-nya random ya. Oke. Uh, Berikutnya adalah nah, layout ini blade.php ini kita akan ambil dari file ini yang menampilkan ini. Ini semuanya ada di indeks gitu ya. Nah, karena nanti eh, kita akan membuat view atau kontrol baru, maka menggunakan indeks ini terus nanti. Misalkan ya akan membuat coding ini terus. Ya, jadi tidak baik kalau ini kita kopas-kopas nanti ya. Jadi cukup memanggil teksnya aja nanti teks dari layout. Nah, nanti baru kita isi kontennya. Jadi bagian ini kita akan pindahkan nih. Jadi kita di bagian indeks kita save dulu ya. Ctrl A kita kopas atau cut nantinya. Ini cut juga nggak apa-apa, cut kita cut ya di index blade.php di dalam directory admin ya ada admin index blade kita akan kita cut. Nah, kita pindahkan ke directory layout.blade.php di sini. Kontrol aja ya, kita paste di sini. Ya sudah. Oke. Nah, di index blade-nya nanti baru kita panggil komponennya. Ya. Ini kita panggil komponennya. Cara manggilnya gimana? Tinggal panggil aja X layout ya gitu. Nanti save dulu.
tutup X layout. Kita buat aja heading 1, misalkan ini halaman admin. Misalkan. Jadi seperti ini cara manggilnya, X layout. Berarti memanggil komponen layout. Jadi pakai teks seperti ini, X layout. Gitu ya. Kalau nanti namanya alert, berarti X means alert. Gitu ya. Tergantung komponennya nanti yang kita buat. Gitu ya. Lebih jauh bisa dibaca di bagian template ini. Ya, ini contohnya rendering komponen, ada komponen alert, ya, X alert, ya, dan seterusnya. Nah, ini hasilnya kita lihat sini, apakah ada perubahan? Tidak ada perubahan, ya. Namun ini sudah dinamis nanti nih. Oke. Nah, contohnya misalkan akan kita pakai nih komponen tadi ya di dalam halaman dashboard. Tadi ada halaman dashboard kan? Ya, ada halaman dashboard sebelumnya saya sudah buat kontrol dashboard ya. Dashboard. Nah, ini. Sudah ada dashboard kan? Nah, ini kita akan pasang template yang tadi. Baik, kita lihat di sini di dashboard controller di sini uh, dia akan mengirim mengakses view dashboard index yang kita coba ke filenya dashboard view dashboard index.blade. Nah, kita ketikkan aja X layout. Nanti baru kita akses di sini dashboard. Nah, nanti akan muncul dalam kerangka template admin LTE-nya ya. Namun demikian kita lihat ya halaman dashboard dan halaman apa tadi admin tidak ada perubahan di dalam kontennya di sini. Ya, kontennya memang belum kita ubah. Nah, kontennya sendiri itu ada di dalam layout tadi, file layout tadi. Ya, harus kita tambahkan di situ. Oke, sini di file eh, komponen layout. Nah, ini kita tambahkan area yang nanti akan banyak berubah. Tadi adanya eh, di main ya di sini ada di sini ya di main apa di sini main konten ya di sini. Nah, di sini contohnya di sini ada start creating amazing your application kan ini teks ini nih. Nah, ini. Nah, teks ini kita ganti dengan slot di sini yang menggunakan konsep slot ya, dollar slot gitu ya. Nah, nanti baru areanya yang kita ketikkan di dalam template akan muncul di situ. Ya, contoh di area indeks tadi ya, indeks admin indeks ya, kita ngetikkan sesuatu ini alamat admin, baru muncul di sini nanti di sini. Ya, kita taruh slot gitu ya. Demikian juga yang di dashboard. Tadi di dashboard juga kita sudah buat dashboard admin. Nah, ini sudah muncul sekarang dashboard admin. Nah, dashboard admin ya. Nah, ini berlaku juga untuk view-view lainnya. Contohnya ya, view yang kita sudah buat sebelumnya di routing. Di sini di routing ada root get profile function view ya. Profil. Nah, profil ini adanya di dalam views ya, profil.blade.php. Nah, ini saya tambahkan X layout ya. Kita coba apakah muncul datanya teks ini dalam kerangka layout admin LTE. Kita coba lihat di sini profil. Ya, sudah muncul. Ya, jadi mudah ya. Bagaimana mengcustom aplikasi dengan menggunakan admin LTE nanti sudah bisa menggunakan komponen. Jadi hanya memanggil X layout aja. Ya. Namun demikian ada yang harus kita custom sedikit di sini. Contohnya blank page ini. Ini kan adanya di luar layout nih. Di luar slot tadi ya. Tadi kan baru kita tambahkan slot baru muncul. Ini ada di luar slot di sini. Nah, bagaimana menambahkannya? Nah, cara menambahkannya nanti blank page ini adanya di mana? Ada di file layout tadi ya. Kita akan ubah, nanti akan dinamis nih. Akan di-set lewat controller atau lewat view. Ya, contohnya misalkan tadi ya di layout-nya kita akan ubah di sini ada sini blank page gitu ya. Ini kan blank page. Nah, ini kita akan ubah menjadi title misalkan. Ya, seperti dollar title. Biasanya saya tambahkan tanda-tanda ini kalau tidak ada berarti blank page misalkan gitu. Nah, ini logic mengecek ya. Kalau data title-nya tidak dikirim, tidak ada maka blank page. Satu lagi misalkan ini nih title yang ini ada di sini. Yang ini title ini. Ya.
Nah, ini akan kita set juga variabel misalkan card title karena ini card ya. Ini dalam satu kartu konsepnya ya nih. Ini kita bisa minimize gitu ya. Nah, ini namanya card title gitu ya. Ini kalau kosong kita tutup aja ya sini. Kita kasih nama aja card title biar tidak rancu dengan yang di atas gitu ya. Oke. Nah, ini logic ini artinya kalau variabelnya tidak ada akan dicetak card title. Ya, ini juga sama ya. Nah, kalau tidak ada title maka akan dicetak blank page gitu ya. Kita lihat di profil masih tetap nih ya. Nah, tapi ini berubah jadi card title harusnya. Ya, ya ada card title ya. Nah, kalau tadi admin ya, nah, card title juga. Nah, bagaimana ngesetnya? Ngesetnya ada dua cara. Cara pertama adalah lewat controller. Nah, kalau lewat controller kita bisa tambahkan di sini variabel, contohnya di dashboard ya, atau di admin, sorry, di admin controller aja ya. Nah, kita akan mengirim data ke dalam apa namanya komponen layout, tapi yang di luar bagian area yang tadi ya. Kita bikin aja variabel, misalkan data layout, misalkan area aja, mau apa array. Nah, isinya apa tadi? Title sama card title ya, card title. Ya, misalkan seperti ini, ya, bikin ya, halaman admin, misalkan. Nah, baru kita kirim. Nah, untuk ngirimnya kita harus butuh view di sini. View, ya, share data layout. Nah, share ya, view ini dari bukan dari kontrak ya, dari facet di sini ya. Ini illuminate facet di sini ya. Ada use illuminate facet fasade. View itu ada di mana ya? View. Nah ini yang facet ya. Di sini pakai yang fasade. Nah ini. Nah, jadi dikirim data layoutnya ke sini. Data layout ya. Kirim nih data. Jadi variabelnya title, kata itu akan dikirim. Jadi untuk halaman apa nih? Halaman dashboard ya, admin controller ya. Kita coba cek di sini harusnya sudah muncul di sini. Nah, itu cara pertama. Jadi cara pertama ngirimnya lewat controller. Cara kedua ngirimnya atau mendefine-nya itu di dalam view. Nah, contohnya yang di sini di apa tadi di dashboard ya, dashboard. Nah, ini tidak akan kita kirim lewat view, lewat controller, tapi akan dipanggil langsung lewat view. Nah, ini berarti adanya di dashboard index.blade. Nah, ini kita bisa define di sini variabelnya di dalam x slot ya. Tadi ada title ya. Nah, ini title-nya apa di sini? Title-nya dashboard admin, title atas ya. Title-nya atas misalkan dashboard admin judulnya. Ya, ini misalkan hello aja deh. Dashboard gitu ya. Nah, untuk yang eh, apa namanya yang card title-nya kita kasih nama card title nah dashboard. Nah, seperti ini. Jadi ada dua cara ngirim mendefinisikan di layout ya. Itu bisa di view dengan cara seperti ini xload name title ya, name card title ya, atau dengan ngirim lewat controller di sini ya. Seperti ini dikirim pakai view share menggunakan kelas view dari facet di sini. Nah, coba kita akses dashboardnya sekarang harusnya sudah ke set. Nah, itu ya, sudah berubah ya. Nah, seperti itu. Ya, kalau kirim data yang ada di dalam ini bisa pakai view biasa aja. Nah, ini contohnya nih, mengirim di admin misalnya ngirim username misalkan. Username. Ya, username misalkan Ahmad Hafiz atau Fauzi misalkan. Nah, ini bisa dikirim langsung. Username dikirim, kirimnya ke mana tadi? Ke admin ya. Nah, admin, berarti dia indeks admin index.php, blade.php, misalkan
Saya cetak aja di sini. Paragraf, misalkan, hello, seperti biasa ya, username. Seperti itu. Ya, username itu variabel yang dikirim. Ya, ini di load aja, bukan dashboard tadi ya, admin ya. Nah ini, hello Ahmad Fauzi ya. Baik, kita sudah berhasil menampilkan ya, atau menggunakan admin LTE pada diintegrasikan dengan Laravel 11. Nah, namun demikian tadi ada uh, kita perbaiki lagi susunan filenya. Jadi susunan filenya belum rapi karena kita lihat di sini file apa namanya footer, header, dan sidebar itu ada di direktori admin. Nah, baiknya nanti kita pindahkan file-file ini ke dalam direktori komponen. Nah, biar khusus untuk layout kita letakkan di direktori komponen. Ya, jadi kita pindahkan saja nih file-file yang tadi ya, footer, kemudian sama header ya. Ini kita pindahkan ke direktori layout, view, komponen ya. Kita pindahkan ke direktori komponen, kita pindahin. Demikian juga yang sidebar. Kita pindahkan ke direktori komponen. Oke. Nah, otomatis juga nanti codingan kita yang ada di layout ini harus kita ubah. Yang awalnya di admin ini berarti adanya di mana tadi di sini di direktori komponen. Komponen, komponen gitu ya. Ini juga komponen. Satu lagi yang profile juga komponen. Nah, dengan demikian, maka kode program kita rapi. Jadi nanti jika ada layout-layout lain, itu letakkan aja di direktori komponen. Ya, kita coba aja lagi aplikasinya dijalankan. Misalkan tadi ada dashboard, ya, kita munculkan ya, untuk menguji apakah sudah berjalan dengan baik. Ya, ini sudah berjalan dengan baik. Tadi juga ada admin ya, ini berjalan dengan baik. Ya. Jadi aplikasinya sudah bisa menggunakan template admin LTE, tinggal ditambahkan aja, misalkan di sini di bagian tadi ya, di bagian apa namanya view ya, setiap view yang menggunakan bisa langsung di include aja, contohnya di dashboard, ini kita di X layout, ya. Kemudian di admin X layout, gitu ya. Jadi menggunakan komponen layout. Ya, jadi coding kita nanti lebih rapi lagi, lebih fokus lagi programmernya, gitu ya. Baik, demikian ya untuk akhir dari materi untuk mengintegrasikan admin LTE atau template admin LTE dengan Laravel 11 menggunakan atau berbasis komponen yang ada di fiturnya Laravel 11 ini ya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.